Hello everyone, welcome happy Chorga with your preparation. This day knowledge word as I said to you all. In the name of God, the most wisest and the most merciful. In this opportunity, pada kesempatan ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua, yaitu sharing tentang berkaitan tips cara cepat untuk menguasai suatu bahasa asing. Kenapa saya buka atau sharing kepada teman-teman semua? Karena kebanyakan dari teman-teman banyak yang bertanya, Kak, bagaimana cara biar cepat bisa menguasai suatu bahasa asing? Artinya adalah baik bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Jepang, dan bahasa lainnya. Nah, pada kesempatan ini, jika kalian yang bertanya-tanya bagaimana cara tentang menguasai bahasa asing atau bahasa yang lainnya, insya Allah pada kesempatan ini saya ingin membedah tips bagaimana cara agar kita semua bisa cepat di dalam menguasai bahasa asing. Pastinya ini sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan ya. Jika ini bermanfaat nanti kepada teman-teman semua, silahkan diaplikasikan dan dipraktekkan. Jika ada manfaatnya, berarti metode ini cocok untuk pada teman-teman semua. Jika tidak, maka mungkin teman-teman memiliki metode atau cara lain di dalam bentuk metode belajarnya. Oke, langsung saja. Pertama, ketika teman-teman ingin menguasai bahasa asing, pertama kuncinya adalah satu, komitmen. Nah, kebanyakan teman-teman di sini yang saya perhatikan adalah hanya semangat di awal saja, kemudian sudah memasuki dalam metode pembelajaran, teman-teman justru tidak semangat. Maka ini menjadi suatu pertanyaan. Nah, kebanyakan kesalahan dari teman-teman adalah ketika sudah memasuki di dalam grup bahasa internasional, teman-teman di sini hanya semangat di awalnya saja, kemudian di akhirnya tidak semangat ya. Nah, saya rasa ingin menguasai suatu bidang bahasa, yang pertama adalah komitmen. Karena ketika seseorang, walaupun dia sudah ada mentornya, sudah ada materinya, dia sudah belajar, namun dia tidak memiliki rasa komitmen dalam dirinya, ya, rasa ingin terus di dalam mempelajari, maka dia cukup bahasanya akan begitu-begitu saja dan tidak akan ada pernah perkembangan. Oleh dari itu, jika teman-teman sekalian ingin menguasai dalam suatu bahasa, teman-teman sekalian harus komitmen. Ya, kunci yang pertamanya adalah harus komitmen. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sekalian harus aktif. Nah, aktif di sini adalah ketika kita belajar, kita harus aktif. Ketika kita tidak paham, kita harus tanyakan kepada gurunya. Ya, karena kenapa? Karena ketika kita tidak paham, kemudian kita segan untuk menanyakan kepada gurunya, maka disitulah letak kesalahan kepada diri kita sendirinya, yang mana nanti kita mempraktekkan suatu bahasa, tapi hal tersebut salah. Karena kenapa? Karena kita membiarkan kesalahan kita, ya, membiarkan keraguan kita di dalam berbahasa tanpa menanyakan kepada guru kita. Ya, saya rasa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah butuhnya sebuah media pembelajaran yang seperti buku, kemudian catatan. Itu sangat penting sekali. Maka ketika teman-teman semua belajar, itu harus dicatat, kemudian itu harus harus memiliki modul panduan di dalam buku bahasa asing. Jadi seperti ini, saya ketika belajar bahasa Mandarin, ya, saya kursus bahasa Mandarin, hal yang pertama adalah kita harus punya modul. Nah, jika teman-teman semua tidak memiliki modul atau panduan dalam pembelajaran, maka itu akan sangat sulit sekali, ya. Maka itu akan sangat sulit sekali. Kemudian tips selanjutnya adalah praktek. Nah, bagaimanapun kemampuan kita di dalam berbahasa, menurut saya kalau tidak ada praktek maka itu akan percuma. Karena bahasa itu merupakan suatu berbicara, ya. Language speaking without speaking is nothing. It's nothing, ya. Jadi bahasa itu merupakan suatu speaking, berbicara. Without speaking is nothing. Tanpa berbicara maka akan tidak ada apa-apa. Artinya adalah percuma. Nah, praktek di sini kita hanya tidak sekedar berbicara, tapi kita juga mendengarkan, kemudian kita menulis, ya. Nah, itu merupakan salah satu tips cara cepat menguasai dalam bahasa asing.
Kemudian selanjutnya adalah tipsnya adalah kita memerlukan pastinya usaha sungguh-sungguh, ini sudah pasti. Karena kalau kita ingin menguasai suatu bahasa kita tidak sungguh-sungguh, kita hanya bermain-main, kita hanya bermalas-malasan, maka ya sudah, kita tidak akan bisa menguasai bahasa tersebut. Nah, untuk saat ini saya rasa sudah banyak dibuka pembelajaran secara online, apalagi di dalam keadaan situasi saat ini tidak memungkinkan untuk keluar. Teman-teman sekalian bisa mengikuti suatu sistem-sistem pembelajaran yang seperti media online. Kayak saya saat ini mengikuti sistem pembelajaran bahasa Mandarin secara online, Korea secara online, dan bahasa-bahasa lainnya. Nah, ya, kemudian kemarin dari program Language Movement membuka suatu program yang mana pembelajaran bahasa internasional secara gratis di sana diajarkan setiap malam Senin sampai Kamis ya. Kemudian disiarkan materi-materinya. Saya rasa itu kesempatan emas bagi teman-teman. Sudah diberikan ada mentor, kemudian ada panduannya, tapi kebanyakan sayangnya tidak dimanfaatkan, bahkan malah bagaimana pengen kak cara saya cepat bahasa, cara cepat saya bisa bahasa. Ya caranya adalah teman-teman harus belajar gitu. Saya rasa itu sudah sangat mudah diberikan dengan pembelajaran yang gratis gitu kan. Kalau saya di dalam mempelajari bahasa, saya harus privat terlebih dahulu, kemudian harus membayar bulanan dahulu. Nah, itu dia. Karena kita kalau untuk belajar otodidak bisa tetap, tapi tetap kita juga tidak tahu kan sampai mana kemampuan kita kalau kita tidak memiliki tempat pembelajaran atau orang yang lebih hebat dari kita, jadi kita bisa mengukur kemampuan kita. Ya, saya rasa media pembelajaran juga butuh. Jadi intinya adalah ketika kita ingin bisa atau menguasai suatu bahasa internasional, poinnya adalah satu tadi adalah komitmen ya, komitmen. Kemudian yang kedua poinnya adalah kita harus memiliki mencatat suatu pelajaran tersebut, itu sangat penting. Kemudian kita juga harus memiliki media pembelajaran seperti modul dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah kita harus praktek, karena praktek ini sangat penting sekali ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memiliki teman atau lawan bicara. Nah, jika teman-teman ingin cepat berbicara atau menguasai bahasa asing, teman-teman harus memiliki teman lawan bicara. Kira-kira siapa nih teman bicaranya? Yang mana teman tersebut juga mampu bisa berbahasa tersebut ya. Karena bahasa tadi kembali lagi adalah praktek. Kalau kita tidak mempraktekkan maka dia akan percuma. Maka saya harap kepada teman-teman semua, tipsnya tadi ada 5. Harus komitmen, harus mencatat pelajarannya, kemudian harus mempunyai modul pembelajaran, kemudian yang keempat harus apa tadi? Poin yang keempat apa? Yang keempat ya harus praktek ya. Praktek ini baik dari listening, writing, menulis, kemudian reading, membaca. Kemudian yang kelima tadi apa syaratnya? Yang kelima tadi adalah kita harus memiliki lawan bicara. Baik, sekian itu yang saya terapkan di dalam kepribadian saya. Jika ini bermanfaat silahkan dipraktekkan kepada teman-teman semua. Jika tidak bermanfaat tidak apa-apa, tapi silahkan dicoba. Jika cocok mungkin ini metode pembelajaran teman-teman semua. Jika tidak apa-apa, karena setiap orang memiliki cara metode masing-masing. Seperti ketika saya dulu menghafal Al-Quran, itu ada yang menghafal dalam hati, artinya tidak bersuara. Ada yang menghafal Al-Quran pakai bersuara kencang-kencang, ada yang menghafal Al-Quran sambil jalan-jalan. Ya sama halnya juga dengan belajar bahasa asing atau bahasa internasional. Silakan teman-teman sekalian menyesuaikan dengan cara belajar teman masing-masing, karena kita semua memiliki passion yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan, dan intinya adalah sama, kita ingin bisa. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, baik, bye.